Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Memasuki bulan Oktober di tahun 2024, maka mari kita mengawali itu dengan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, singkapkanlah firman-Mu kepada kami, supaya kami boleh menjadikan firman-Mu itu pedoman di jalan hidup kami. Pedoman yang mengantar kami memasuki bulan Oktober. Dan firman-Mu terus mengingatkan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sepanjang bulan Oktober nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, berilah Roh Kudus untuk kami. Tuntun kami untuk memahami kehendak firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita menurut bacaan edisi terjemahan yang baru. Saya baca yaitu nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezinah. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dewasa ini ada banyak hal yang kita lihat terjadi, perkelahian antara saudara atau konflik di tengah-tengah keluarga. Dan lebih khusus ketika kita menyaksikan kemarin pada saat pilkada atau pada saat pemilihan legislatif dan presiden. Di situ kita lihat ada pertikaian antara keluarga karena berbeda pilihan. Dan bukan itu saja, ada banyak juga hal-hal yang terjadi. Misalnya ada politik uang menggeser dan uang menjadi tujuan untuk memenangkan. Dan juga ada banyak hal yang kita lihat. Nah, karena itu saya memilih bacaan ini. Karena dari bacaan ini ada nasihat-nasihat yang kita perlu renungkan dalam kehidupan kita. Apalagi di bulan Oktober ini adalah masa kampanye pilkada. Dan karena itu kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini juga akan menuntun kita. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pertama, pada ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, persekutuan warga jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Dalam persaudaraan ini terjalin suatu hubungan yang akrab, terjalin satu hubungan yang saling memberikan perhatian dan baku sayang satu sama lain. Di dalam kasih persaudaraan ini harus kasih agape, itu haruslah menjadi kasih yang utama, yaitu kasihnya Allah. Sebab Allah lah yang adalah kasih itu sendiri, yang mengajak kita supaya dalam kehidupan kita sebagai saudara bersaudara, dalam persekutuan jemaat, kita diminta untuk menjaga dan peliharalah kasih persaudaraan itu.
Mazmur 133 bilang apa? Dari persaudaraan yang rukun, disitulah Allah memerintahkan berkat-Nya. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita yaitu pada ayat yang keempat. Di situ katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemaskan tempat tidur. Nasihat ini juga ditujukan kepada kita sebagai keluarga suami istri. Kita diminta untuk penuh hormat terhadap perkawinan. Mengapa? Karena di dalam perkawinan itu ada ikatan janji setia antara suami dan istri. Dalam perkawinan itu ada juga janji komitmen untuk saling membahagiakan satu sama lain. Karena itu kita diminta untuk menaruh hormat terhadap perkawinan. Karena di dalam perkawinan itu ada ikatan janji di dalam hubungan sebagai suami istri, di mana antara suami istri membangun suatu janji, membangun suatu komitmen untuk membahagiakan dan untuk hidup setia sampai maut memisahkan kita. Tetapi dalam kasus sekarang ada banyak kasus-kasus perceraian itu terjadi karena adanya wanita idaman lain atau adanya pria idaman lain. Dan ini memecah belah kehidupan rumah tangga Kristen. Karena kehidupan sebagai suami istri itu tidak lagi dipegang. Kehidupan suami istri itu menjadi pudar karena adanya wanita atau pria idaman lain. Karena itu ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur di situ tempat di mana suami istri membangun hubungan yang intim dan menikmati anugerah yang Tuhan berikan di dalam perkawinan. Karena itu tidak boleh dicemarkan dengan hadirnya seorang wanita atau pria lain. Tetapi hidup sebagai suami istri, mereka harus menjaga supaya tidak mencemarkan tempat tidur atau tidak menodai janji dan komitmen mereka sebagai suami istri. Dan hal yang ketiga yang dikatakan kepada kita yaitu pada ayat yang kelima, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba uang itu berarti kita menjadikan uang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita uang. Tidak ada uang kita mencuri. Tidak ada uang kita baku marah. Tidak ada uang kita saling melempar kesalahan. Dan ada banyak orang yang sudah menjadikan uang jadi pusat tujuan hidup mereka. Karena itu kita lihat di dalam beberapa rekrutmen uang bermain, bahkan di dalam pemilihan legislatif, pemilihan wakil presiden dan presiden juga uang bermain. Dan ketika uang menguasai kita, maka kita adalah orang yang menjadi hamba uang. Orang yang hamba uang itu berarti dia mau menjalani hidup ini karena uang. Dia mau menggantungkan seluruh tujuan hidupnya hanya karena uang. Uang memang kita butuh sebagai manusia karena dia adalah alat tukar. Kita bisa pakai untuk membeli, tapi uang bukanlah menjadi tujuan hidup kita. Uang hanyalah alat supaya kita boleh melaksanakan jalan pembayaran dan pembelian. Tapi uang bukan menjadi tujuan hidup utama kita. Karena itu Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi penuh, janganlah kamu, ayat yang 5, menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kesederhanaan.
Kesederhanaan itu adalah menerima apa yang ada pada kita dan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Sebab tanpa uang pun kita mendapatkan hidup, karena kehidupan itu diberikan oleh Tuhan, bukan uang. Nah, karena itu ayat ini mengajak kita supaya jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, bagaimana kita mengelola hidup ini dengan selalu mengucap syukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Ada banyak keluarga itu berantakan karena uang. Karena tidak ada uang, akhirnya kasus perceraian juga banyak terjadi. Percecokan dalam rumah tangga juga terjadi karena uang. Padahal uang bukanlah suatu atau segala-galanya. Uang adalah alat tukar yang kita gunakan, tapi dia bukan uang. Kita lah yang menguasai uang, bukan uang lah yang menguasai kita. Nah, karena itu Tuhan berkata, mengapa kita diminta untuk jangan menjadi hamba uang. Dan dalam ayat itu katakan, sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan, Dia tidak pernah mengabaikan kita dan meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tapi Tuhan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan dalam ayat ini mengajak kita supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita berpusat kepada Tuhan. Dan segala hal yang kita lakukan, marilah kita lakukan itu dengan berpusat kepada Tuhan. Dan nanti kita lihat Tuhan akan memberkati kita. Dengan mengutamakan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat yang di dalamnya uang kita peroleh untuk kita membeli atau membayar. Nah, karena itu memasuki masa-masa kampanye, kita juga diajak sebagai warga jemaat, sebagai orang-orang percaya, mari kita punya komitmen. Pertama, kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita menjaga kasih persaudaraan itu. Kasih persaudaraan itu jauh lebih penting. Sebab pilkada ini berjalan 5 tahun, tetapi kasih persaudaraan yang dibangun itu kita harus jaga. Jangan sampai luntur karena pilkada. Yang kedua, kita juga diminta untuk tidak menjadi hamba uang. Jangan sampai uang kita menodai harga diri kita. Jangan sampai uang membuat kita akhirnya berkelahi satu sama lain. Tetapi mari kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya kita bergantung pada Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam kesederhanaan itu, mereka itu menggantungkan seluruh harapannya, tujuannya hanya kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti itu mereka bisa menolak praktek-praktek misalnya yang politik uang. Mereka bisa menolak itu. Itu artinya mereka tidak mau menjadi hamba uang, tetapi mereka konsisten dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan yang berikut, kita diminta supaya memasuki pilkada nanti, mari kita sungguh-sungguh melihat orang-orang yang tepat untuk kita. Mari kita sungguh-sungguh melihat siapa, artinya kita minta petunjuk kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Kita minta petunjuk karena ayat 6 bilang Tuhan adalah penolong. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk memberikan pilihan kita.
Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan untuk-Mu, karena firman-Mu telah menghantar kami memasuki bulan Oktober. Dan biarlah kami tetap konsisten dengan firman yang kami baca. Dan kami juga punya komitmen untuk mengatakan ya kepada suatu yang sesuai dengan iman, tapi juga mengatakan tidak kepada suatu yang berlawanan dengan firman atau iman kami. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan sepanjang bulan Oktober ini dengan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ini. Amin. Shalom.